Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan ini, kita masih mencoba mempelajari hal-hal yang terkait dengan pembelajaran mendalam. Jadi kita akan mendiskusikan dua pengertian pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama versi Marton Saljo, yang kedua versi Fulan. Kedua versi ini dalam naskah akademik maupun panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Beskap itu disinggung. Kemudian kita akan melihat apakah yang digunakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian kalau kita bicara taksonomi Solo yang juga hal baru tampaknya ya di dalam pembelajaran mendalam ini, kita akan melihat posisinya ada pada versi Marton Saljo atau pada versi Fulan. Terakhir, kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dari suatu tujuan pembelajaran. Ya, kita coba pahami sejarah tentang pembelajaran mendalam ini. Kita kesampingkan pengertian deep learning atau pembelajaran mendalam yang ada dalam konteks IT. Nah, Marton Saljo tahun 1976 itu mencetuskan Deep and Surface Learning. Kemudian tahun 1982, Biggs dan Collis itu memperkenalkan taksonomi Solo. Nah, namun pada saat itu belum secara eksplisit mengaitkan dengan deep learning. Baru tahun 90-an, Biggs dan Collis menghubungkan taksonomi Solo itu dengan level deep learning. Ya, jadi kita sudah tahu mereka membagi menjadi 5 level ya, dari surface sampai ke deep learning. Kemudian tahun 2000-an ya, itu Fulan memperkenalkan New Pedagogical for Deep Learning yang merupakan upaya untuk mencapai 6 kompetensi. Nah, kita coba lihat pembelajaran mendalam versi Saljo ya. Jadi mereka membuat tulisan ya dalam tahun 1976 ya. Jadi mereka membuat dua tulisan ya, ini versi bagian pertama, kemudian yang bagian kedua. Bagian pertama itu terkait dengan outcome dan proses. Jadi pada tulisan ini mereka mencoba membuat atau mengidentifikasi tingkat pemrosesan informasi pada mahasiswa saat membaca teks panjang. Jadi mereka membuat penelitian terkait dengan pemrosesan, belajar, dan hasilnya, outcome-nya. Tapi ditujukan atau yang menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa. Metodenya, ini mahasiswa ditanya tentang makna isi bacaan dan cara membacanya. Jadi di sini ada isi bacaan itu sebagai output, kemudian cara mereka membaca sebagai strategi. Jadi mereka melihat ada keterkaitan antara proses mahasiswa belajar dengan outcome-nya. Kemudian fokusnya adalah pembelajaran dilihat dari isi yang dipelajari, bukan dari seberapa banyak yang dipelajari. Kemudian hasilnya ditemukan beberapa kategori atau tingkat hasil belajar yang menunjukkan perbedaan cara memahami isi bacaan. Jadi mereka menemukan kategori atau beberapa kategori hasil belajar mahasiswa yang menjadi objek penelitiannya. Nah, kemudian mereka menyimpulkan perbedaan ini bisa digolongkan ke dalam pemrosesan permukaan yang menghasilkan belajar dangkal hanya sebatas mengingat. Kemudian pemrosesan mendalam hasilnya adalah belajar bermakna, memahami isi secara lebih utuh. Ini hasil penelitian dari Marton Saljo. Jadi Marton Saljo ini melihat bahwa mahasiswa atau pelajar itu ketika sudah membaca sebuah bacaan prosa, hasil belajar atau hasil bacaan yang diperoleh oleh mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang sekedar menghafal, ada yang memahami lebih baik begitu, tidak sekedar menghafal. Dan ini terkait dengan proses bagaimana mahasiswa tersebut belajar atau membaca. Nah, versi kedua itu menurut Fulan. Nah, di sini diartikan bahwa pembelajaran mendalam adalah proses perolehan 6 kompetensi global: karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Jadi ini versi Fulan berbeda dengan tadi yang versi Marton dan Saljo ya. Jadi di sini pembelajaran mendalam itu adalah sebuah proses
atau pembelajaran yang dimana akhirnya adalah untuk mencapai 6 karakter, 6 kompetensi ya. Di sini karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Jadi apa perbedaan pembelajaran mendalam menurut atau versi Marton dan Saljo dengan versi Fulan? Ini saya coba menggunakan ChatGPT ya. Ini hasilnya. Jadi kalau dari ide atau fokus awal, Marton dan Saljo itu fokusnya pada cara belajar, cara siswa belajar. Ini proses ya. Nah ini juga mempengaruhi outcome atau hasil belajarnya. Jadi bagaimana cara siswa belajar itu mempengaruhi outcome-nya. Kalau versi Fulan, ide awalnya adalah fokus pada keterampilan global dan transformasi pendidikan. 6C ya, karakter, kritis, kreatif, dan seterusnya itu ya. Untuk menghadapi tantangan abad 21. Kemudian level analisis, kalau untuk Marton dan Saljo itu level individu. Jadi bagaimana mahasiswa atau siswa mendekati belajar. Kalau di Fulan, ini levelnya adalah level sistem sekolah. Ada kebijakan bagaimana seluruh sistem pendidikan mendukung pembelajaran mendalam. Nah, nampaknya yang pembelajaran mendalam versi Kemendikbudrismen itu lebih dekat ke versi Fulan karena kita lihat dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam ataupun dalam kerangka pembelajaran ya kita melihat ada lingkungan gitu ya, ada kemitraan, ada pemanfaatan digital gitu ya. Jadi terkait dengan sistem. Kemudian di sini tujuan akhirnya kalau yang untuk versi Marton dan Saljo pembelajaran mendalam itu untuk mengembangkan pemahaman konseptual agar siswa tidak hanya menghafal. Kemudian kalau yang tujuan akhir untuk versi Fulan itu untuk mengembangkan karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas berpikir kritis. Kemudian agar siswa mampu menjadi agen perubahan. Jadi ini tampak lebih global ya untuk versi Fulan. Kemudian kalau yang versi Marton dan Saljo itu lebih ke spesifik ke materinya atau topik bahasannya, atau apa yang dipelajari oleh siswa atau mahasiswa. Gitu. Nah, proses dan metode. Di sini belajar yang reflektif, menghubungkan pengetahuan lama dan baru, mengkritisi pemahaman, menyelidiki materi secara mendalam terkait dengan topik tertentu. Kalau untuk yang versi Fulan, proses dan metodenya yaitu untuk metode pembelajaran yang kolaboratif, berbasis masalah, proyek, pembelajaran kontekstual, penggunaan digital sebagai akselerator. Nah ini dikaitkan dengan semuanya untuk mencapai 6C. Bagaimana pembelajaran mendalam dalam naskah akademik dan panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah diterbitkan oleh Beskap. Nah, ini dalam naskah akademik disebutkan di sini pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu definisi pembelajaran mendalam yang dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen. Kemudian ini dalam panduan pembelajaran dan asesmen disebutkan bahwa pembelajaran mendalam difokuskan pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan atau 8 DPL. Nah ini kalau kita cermati ya itu mirip dengan yang ini. Jadi pembelajaran mendalam versi Fulan. Kalau di sini kan pembelajaran mendalam adalah proses perolehan 6 kompetensi global. Kalau di sini pembelajaran mendalam difokuskan untuk pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Kalau yang di Fulan itu 6 kompetensi, di sini ada 8 kompetensi. Kemudian kalau kita lihat lagi ini gambar di samping ini ya, deep learning itu memiliki elemen learning partnership, learning environments, learning leveraging digital, sama pedagogical practices. Ini ada di New Pedagogical
New Pedagogies for Deep Learning yang dibuat oleh Fulan dan kawan-kawan. Ini di dalam naskah akademik maupun panduan pembelajaran dan asesmen ini diadopsi menjadi kerangka pembelajarannya. Kita tahu Bapak Ibu ya, kerangka pembelajaran itu terdiri dari praktek pedagogis, kemudian kemitraan sini ya, kemudian lingkungan, kemudian penggunaan digital. Tempat ini. Menurut Fulan, apa yang baru dari pedagogi baru? New Pedagogical. Pedagogi baru berfokus pada penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru dalam dunia nyata, bukan hanya menyampaikan pengetahuan yang sudah ada. Jadi di sini ada semacam transfer pengetahuan, atau ketika kita memiliki pengetahuan, kita bisa menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan masalah, kemudian mungkin juga memprediksi, ya, dan seterusnya. Jadi bukan sekedar hanya menghafal, kemudian tidak ada relevansinya dengan kehidupan nyata. Pedagogi baru secara sengaja membangun kemitraan, belajar yang baru di antara siswa serta guru. Karena proses belajar menjadi titik pusat penemuan bersama, penciptaan dan penggunaan pengetahuan. Nah, di sini ada kemitraan. Kemudian pedagogi baru memperluas lingkungan belajar dengan melampaui batas-batas kelas tradisional. Ya, memanfaatkan waktu, ruang, dan orang-orang di dalam maupun di luar kelas sebagai katalis untuk membangun pengetahuan baru dan menciptakan budaya belajar yang kokoh. Ini kalau dalam kerangka pembelajaran kita mengenal lingkungan gitu ya. Pedagogi baru memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk mempercepat dan memperdalam pembelajaran, bukan sekedar tambahan atau tujuan itu sendiri. Nah, jadi ini juga menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital. Jadi semua elemen ini adalah sistem ya yang dibangun dalam pembelajaran mendalam versi Fulan. Nah, ini kita sudah sering lihat ini Bapak Ibu. Di sini yang lingkaran terluar ada praktek pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran. Nah, ini sangat mirip dengan yang ada di Fulan ini, yang dibuat oleh Fulan ini. Kemudian dalam naskah akademik pembelajaran mendalam halaman 10 ya, itu dituliskan bahwa pembelajaran mendalam tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, kreativitas, dan empati, sehingga peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh dan selaras dengan tuntutan global. Nah, di sini kita, atau yang saya pahami itu ada dua. Pertama adalah meningkatkan kemampuan akademik, gitu ya. Tentu saja berarti ini terkait dengan subjek atau topik yang dipelajari. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain ya. Itu ditingkatkan kemampuan akademik terkait dengan mata pelajaran atau topik-topik tersebut. Nah, tapi tidak hanya itu. Di sini sebutkan bahwa pembelajaran mendalam juga harus membentuk karakter, kreativitas, dan empati. Ya, jadi ini terkait dengan 6C atau 8 dimensi profil lulusan dalam versi Kemendikbudristek. Nah, begitu. Jadi kita melihat bahwa atau saya melihat bahwa ada dua versi pembelajaran mendalam. Ya, yang pertama tadi versi Marton dan Sajo lebih kecil, maksudnya lebih mikro ya. Jadi dia melihat hanya pemahaman terkait dengan materi tertentu.
Kemudian kalau yang versi Fulan, dia lebih makro ya. Jadi pembelajaran mendalam itu dikaitkan dengan pencapaian 6 kompetensi. Kalau dalam pembelajaran mendalam versi Kemendikdasmen itu untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Nah, tapi kenapa ya di dalam panduan pembelajaran dan asesmen maupun dalam naskah akademik itu dikenakan taksonomi Solo. Nah, coba kita lihat sejarah dari taksonomi Solo ini. Sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, jadi taksonomi Solo itu, nah sini ya, yang dikembangkan oleh Biggs itu menghubungkan taksonomi Solo dengan level pembelajaran mendalam. Dari tahunnya saja ini ya, tahun 1982, ini pembelajaran mendalam versi Fulan kan belum ada nih. Jadi ini lebih dekat dengan taksonomi dengan pembelajaran mendalam versi Saljo. Kemudian, nah tentu di dalam diskusi sekarang kita terkait dengan taksonomi Solo ini tidak akan mendiskusikan apa bedanya taksonomi Solo dengan Bloom gitu ya. Kemudian apa kata kerja taksonomi Solo. Nah dalam panduan pembelajaran dan asesmen, jadi ini disinggung juga tentang taksonomi Solo. Di sini taksonomi Solo menggunakan kerangka berpikir yang dirancang untuk mengevaluasi dan memahami tingkat kompleksitas dalam pembelajaran siswa. Dikembangkan oleh John Biggs dan Kevin Collis, taksonomi ini membantu guru untuk menilai kualitas hasil belajar siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap suatu topik. Nah ini terhadap suatu topik gitu ya. Digunakan taksonomi Solo ini digunakan untuk menilai kualitas hasil belajar siswa. Kemudian taksonomi Solo mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam 5 tingkat hierarki yang sudah kita kenal ya. Mulai dari pemahaman yang dangkal hingga yang lebih mendalam, yaitu prastruktural, kemudian unistruktural, serta multistruktural. Nah, ini disebut sebagai pemahaman yang dangkal. Kemudian relasional dan abstrak yang diperluas. Nah, ini yang dikatakan atau dimasukkan kepada pembelajaran mendalam. Ini ada satu artikel juga ya, Teaching for Deep Learning. Ini ditulis oleh Tracy Wilson Smith dan Susana. Di sini mereka mengaitkan yang antara taksonomi Solo dengan pembelajaran mendalam. Jadi dalam artikel tersebut, para penulis terlibat dalam penelitian yang berfokus pada kedalaman belajar siswa serta upaya guru dalam mendorong deep learning. Temuan dari sebuah studi yang meneliti praktik pengajaran dan hasil belajar siswa dari 64 guru di 17 negara bagian berbeda menunjukkan bahwa sebagian besar pembelajaran di kelas-kelas tersebut ditandai oleh reproduksi, pengkategorian informasi, atau pengulangan prosedur sederhana. Selain temuan-temuan ini, dalam artikel ini, para penulis juga memberikan definisi tentang supervised learning dan deep learning, serta menjelaskan struktur taksonomi observed learning outcome atau SOLO yang digunakan untuk mengevaluasi kedalaman belajar. Para penulis juga menyampaikan implikasi bagi praktisi yang berminat mendorong deep learning pada siswa. Nah, ini jadi penelitian mereka itu mengaitkan taksonomi Solo dengan deep learning versi Marton dan Saljo. Nah ini yang dibuat oleh Biggs ya. Jadi ada 5 level outcome atau hasil belajar siswa yang sudah kita kenal. Yang pertama prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstraksi yang diperluas. Yang dikatakan pembelajaran mendalam itu ada di bagian atau level relasional dan abstrak yang diperluas. Sekarang kita akan mencoba menerapkan taksonomi Solo dalam pembelajaran. Walaupun dalam
naskah akademik, dalam panduan pembelajaran dan asesmen, serta yang terakhir dalam panduan mata pelajaran tidak dieksplorasi lebih jauh tentang taksonomi Solo ini ya. Jadi bagaimana menggunakan taksonomi Solo ini dalam pembelajaran atau dalam perancangan pembelajaran dalam RPP, dalam modul ajar itu tidak diuraikan lebih jauh. Kita mencoba sekarang membuat satu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi Solo. Jadi ketika pembelajarannya harus mendalam, berarti harus sampai kepada level relasional atau abstraksi yang diperluas. Kita harus memfasilitasi peserta didik atau murid itu untuk mencapai level relasional dan abstraksi yang diperluas ini. Sekarang menggunakan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya ya. Misalnya ini untuk mata pelajaran IPA kelas 10. Kita kopikan ke ChatGPT. Tujuan pembelajarannya ini. Kemudian buatkan kriteria ketercapaian Nah, jadi di sini sudah kita memanfaatkan ChatGPT untuk membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Solo. Di sini yang prastruktural, murid belum memahami konsep pengukuran. Kemudian belum mampu memilih atau menggunakan alat ukur dengan benar. Kemudian hasil pengukuran tidak relevan atau tidak bermakna. Kemudian yang unistruktural, murid dapat menyebutkan satu jenis alat ukur. Kemudian dapat melakukan pengukuran sederhana, tetapi masih sering terjadi kesalahan besar. Pemahaman hanya pada satu aspek pengukuran, misalnya hanya membaca skala. Yang multistruktural, murid dapat menggunakan lebih dari satu jenis alat ukur sesuai fungsinya. Kalau yang uni itu hanya satu jenis alat ukur, kalau yang multistruktural itu berarti lebih dari satu. Kemudian mampu mencatat hasil pengukuran dari beberapa percobaan. Namun data yang diperoleh belum dianalisis dan hasil belum konsisten. Yang 1, 2, 3 ini belum pembelajaran mendalam. Jadi ketika pembelajaran itu dikatakan pembelajaran mendalam, berarti harus mencapai level relasional atau extended abstract ini. Jadi yang relasional, murid dapat memilih alat ukur yang tepat sesuai tujuan kerja ilmiah, mampu menggunakan sistem satuan SI secara benar, menganalisis data hasil pengukuran untuk meminimalkan kesalahan, hasil pengukuran yang diperoleh relatif akurat dan konsisten. Nah, jadi di sini misalnya yang hasil pengukuran yang diperoleh relatif akurat dan konsisten. Ini artinya murid tidak sekedar mengukur, tapi sudah dihubungkan dengan konsep keakuratan dan konsistensi. Kemudian ini juga mampu menggunakan sistem satuan SI secara benar. Ini berarti murid sudah menghubungkan hasil pengukurannya dengan sistem satuan internasional SI ya. Kemudian yang lebih lanjut, extended abstract. Murid tidak hanya menggunakan alat ukur dengan akurat, tetapi juga menjelaskan prinsip kerja alat ukur, menghubungkan hasil pengukuran dengan teori atau konsep ilmiah lain, kemudian mengembangkan cara atau strategi baru untuk meningkatkan ketelitian pengukuran. Nah, jadi dengan tujuan pembelajaran yang tadi,
ini, murid dapat menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah dengan hasil yang akurat. Berarti nanti ketika pembelajarannya harus mendalam, berarti harus kita fasilitasi sampai ke relasional dan atau extended abstract. Ya, jadi kita bisa buat kriteria ketercapaian pembelajarannya, kita ambil yang level pembelajaran mendalam, yang ini. Nah, di buku panduan mata pelajaran maupun di buku panduan pembelajaran dan asesmen, hal ini tidak disinggung sejauh yang saya baca. Jadi, ini adalah satu kesimpulan yang saya pahami, begitu ya. Jadi, pembelajaran dikatakan mendalam itu berarti harus mencapai level relasional dan atau extended abstract ini. Jadi, kita sampai pada kesimpulan bahwa terdapat dua versi pembelajaran mendalam dalam literatur, dan pembelajaran mendalam versi Kemendikbudrismen lebih banyak berdasar pada versi Fulan. Kemudian dimensi profil lulusan menjadi penting untuk diperhatikan karena tanpa dimensi profil lulusan maka pembelajaran mendalam itu tidak akan tercapai. Taksonomi Solo perlu diperhatikan agar materi yang dipelajari tidak sekedar hafalan. Nah, cuman sayangnya sampai saat ini terkait dengan taksonomi Solo ini tidak dieksplorasi lebih jauh. Barangkali nanti ada penjelasan resmi ya dari Kemendikbudrismen bagaimana menggunakan taksonomi Solo ini dalam pembelajaran. Kemudian sesuai dengan versi versi awalnya bahwa taksonomi Solo ini penting untuk asesmen. Nah, secara makro, pembelajaran harus memfasilitasi murid untuk mencapai dimensi profil lulusan. Kemudian secara mikro, pembelajaran harus memfasilitasi murid untuk mencapai level relasional dan atau extended abstract dalam taksonomi Solo ketika mempelajari suatu topik tertentu. Mungkin itu saja yang kita bisa diskusikan. Mohon komen, saran, dan kemudian nanti pada kesempatan lain kita akan mencoba mendiskusikan understanding by design, yang ini juga menarik ya ketika kita berbicara tentang pembelajaran mendalam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.